Namanya Koperasi HTI, misalnya gitu. Misal ya, HTI itu singkatan Harta Titipan Ilahi gitu. Emang hampara doang yang bisa? Bangsa sendiri mau bisnis kecil-kecilan, mandiri, nggak minta sumbangan, dipersulitin minta ampun. Betul. Ini ada Cina mau bikin pabrik 20 tahun bebas pajak. Presidennya bilang pokoknya sekarang tutup mata, kasih izin, investasi kasih izin, tutup mata. Bolak-balik ngomong gitu. Dan nggak usah rewel, tutup mata. Ini lapar tapi kalap. Jadi bagaimana negara ini luar biasa kezalimannya pada rakyat. Luar biasa sekali. Ketidakadilannya luar biasa sekali. Angka kemarin malah mengerikan lagi, ternyata pengangguran terbesar justru lulusan SMK. Ngeri. Udah gitu tambah lagi kabar buruknya, 2 juta orang itu, tenaga kerja itu datang dari Cina. Jadi kita punya kakak, punya Pak Le, punya sepupu, nggak pada kerja. Karena yang kerja aseng, ascong, dan sebagainya tadi. Ini negara luar biasa. Weh, bangun. Cahaya Islam, channel Islami lintas madhab. Kamu kumpul 20 orang, bikin koperasi, namanya Koperasi HTI, misalnya gitu. Misal ya, HTI itu singkatan Harta Titipan Ilahi gitu. Emang hampara doang yang bisa? Koperasi Harta Titipan Ilahi dalam kurung HTI. Seru kali ya. Koperasi apa? Harta Titipan Ilahi, bagus. Tapi singkatannya kok HTI. Udah ya, udah ada nama, store masing-masing. Satu orang uang simpanan wajib 5.000, iuran segala macam gitu kan. Lalu kamu udah kumpul uang, kita bukan bikin warung nih, kita bikin pabrik tahu. Potensi pasarnya hebat, bagus. Ini udah bikin bisnis plan ya, tek cash flow-nya begini. Dalam tempo 6 bulan udah BEP, cakep dong. Perlu modal berapa? Total 20 juta misalnya. Udah dong. Lalu kalian bikinlah itu. Tang ting tung. 2 minggu kemudian datang orang pakai seragam. Ini apa nih? Coklat. Apa ini? Pabrik tahu, Pak. Yang bilang pabrik odong-odong siapa? Saya tahu. Izinnya mana? Surat ininya mana? Ini. Waduh. Stop. Nggak boleh. Urus dulu izin kamu. Izin gangguan lah, izin penggunaan air lah, beribet segala macam. Bangsa sendiri mau bisnis kecil-kecilan, mandiri, nggak minta sumbangan, dipersulitin minta ampun. Betul. Ini ada Cina mau bikin pabrik 20 tahun bebas pajak. Presidennya bilang pokoknya sekarang tutup mata, kasih izin, investasi kasih izin, tutup mata. Bolak-balik ngomong gitu. Dan nggak usah rewel, tutup mata. Ini lapar tapi kalap. Jadi bagaimana negara ini luar biasa kezalimannya pada rakyat. Luar biasa sekali. Ketidakadilannya luar biasa sekali. Segini. Sibuk ngumpulin yang tadi pabrik tahu. Pabrik tahu kalau diurus berapa sih dapatnya? Kalau diurus bener-bener gitu. Udah ngurusnya ribet, ampun, segala macam, bayar pajak paling berapa sih? Paling berapa? Sebulan, setahun paling bisa 5 juta, udah hebat banget tuh pabrik tahu. Tapi ribetnya orang susah, stres segala macam. Ini yang kaya raya 20 tahun. Saya bilang pabrik petrokimia itu nilai tambahnya luar biasa. Bahan baku utamanya tahu nggak pabrik petrokimia itu apa? Namanya gas. Gas itu diolah menjadi PPE, polipropilin, jadi PTE, politetrapropilin, segala macam yang jadi kayak ujung-ujungnya di ini. Hampir semua tuh dari pabrik petrokimia. Itu dahsyat sekali, nilai tambahnya dahsyat sekali. Kalau investasi 4-5 triliun, ngomong paling kecilnya taruhlah tahun pertama, kedua, ketiga dia memang belum untung. Tahun kelima udah untung. Untungnya itu bukan 10 miliar. Bukan 20-50 miliar, untungnya ratusan miliar, triliun. Ngomong kecilnya 100 miliar aja. 100 miliar untung. Bayar pajak perusahaan itu sekarang berapa? 25 ya, PPh badan. 25% itu berarti 20 miliar setahun dia. Ini 20 tahun. Padahal untungnya triliun.
Jadi uang yang gede-gede itu dibiarin hilang, lolos, paus, dibiar lolos, teri, diuber-uber. Ini ada teman kita dari Jawa Timur, Ustadz Slamet Abdul Salam, Direktur BWA Jawa Timur. Tahu BWA ya? Apa? Nah, itu suka kalau saya ngomong gini terus dia bikin quotation tuh. Jadi meme-meme gitu. Jadi kita sibuk ngejarin nguber-nguber teri, tapi paus dilepasin, dinosaurus dilepasin tuh. Dalam konteks pajak, luar biasa, luas sekali. Yuk lanjut, udah pada begini-begini tadi lihat jam. Berapa? 5 menit lagi. Aduh, ngebut. Nah ini ya, tadi udah lewat terus. Nah ini, salah satu tanda negara maju ekonomi adalah pasar modal. Lihat tuh, kabur, apalagi ada corona. Nah sekarang coronanya jadi alasan banget nih, ekonomi kita nggak nyampe karena corona. Gitu. Terus next kita soal kejar waktu. Nah ini pertumbuhan ekonomi. Dari tahun 2015 nggak pernah mencapai target segini tuh. Kenapa? Waktu kampanye 7% per tahun. Ingat nggak? Ria Ramli ribut sama Yusuf Kala, Wapres, soal mega proyek listrik 35.000 watt. Kata Ria Ramli, kita nggak perlu 35.000 watt, nggak perlu. Udah saya hitung sama tim saya, paling perlu 16.000 sampai 18.000 megawatt, paling banyak. Si Yusuf Kala marah-marah. Rizal Ramli itu nggak ngerti, suruh belajar listrik. Kita tuh tumbuh 7% setahun. Listrik kita kebutuhan listrik tumbuh 5% setahun. Kali 7% ekonominya 35.000 kita butuhnya gitu. Gak seperti itulah ramenya. Dia janji soalnya waktu kampanye 7% setahun tumbuh. Sekarang segitu. Saya kampanye 7%, tapi segitu, dipilih lagi, dibelain lagi. Orang yang beda pendapat diserbu, dibully, buzzer. Seperti itu. Ingetin aja janji-janji. Nanti kalau saya jadi presiden, saya stop impor, saya stop utang, saya akan kejar Indosat Petronas, saya akan beli kembali Indosat. Belgedes kabeh ta. 66 janji. 66 janji. Jadi kalau zaman dulu ada pepatah paribasa tong kosong nyaring bunyinya. Tong kosong nyaring bunyinya. Sekarang makhluk gorong-gorong banyak nipunya. Nah. Gitu. Lanjut. Pendapatan per kapita kita tuh yang merah tuh 3.840. Nomor berapa tuh? 170. Tapi kelakuannya udah kayak sana, Switzerland 84.000. Kan kita suka BBM, subsidi memberatkan APBN, distorsi ekonomi. Kita harus menjual harga minyak sesuai harga keekonomian, harga internasional, betul? Nyanyi kan begitu, harga ekonomi, keekonomian, harga pasar internasional. Kita lihat, BBM itu dijual di Singapura pasarnya, sama di London. Berapa Singapura? Hampir 20 kali lipat kita. Di pasar New York, berapa New York? Mana New York? Amerika mana? Deng. Ini United States. Ya, bursanya itu bursa New York. Nih, 63.000. Jadi harusnya rakyatnya bilang, oke, kita bayar BBM harga keekonomian, harga internasional, tapi pendapatan kita internasional juga dong. Iya dong. Kan pemerintah mewajibkan kita membayar harga BBM harga internasional. Harus kita bilang, kalau gitu pemerintah wajib menaikkan pendapatan kita harga internasional juga dong. Jangan di sini dong. Sekarang ini harga minyak turun terus $32. Tapi kita masih bayar bensin masih mahal luar biasa. Padahal sudah ada Ahok jadi komut Pertamina. Harusnya harga terjun dong. Kan harga internasional. Kok nggak berubah? Jadi bener-bener makhluk gorong-gorong banyak nipunya. Luar biasa. Tapi rakyat kita luar biasa sabarnya. Lanjut. Nah ini ketimpangan sosial. Oke, balik dulu ke tadi yang 3
yang tadi. Atau ada yang tahu GNP? Apa itu artinya GNP? Lah iya, apa artinya? Maksudnya apa? GNP itu dihitung berdasarkan apa? Pendapatan, penghasilan yang ada di negara itu. Semua institusi, individu yang ada di negara itu, GNP. Mau pendapatannya Pak Ijo, mau pendapatannya Edi, pendapatannya Siti, mau pendapatannya Robert, mau pendapatannya Sangsing Cangsing Sung, mau PT Koperasi Hartata Titipan Ilahi, mau PT apa, pokoknya semua, mau lokal, mau nasional, mau multinasional, semua wilayah itu dihitung, jumlahnya dibagi negara, jumlah warga negara. Kalau jumlah total namanya PDB. PDB kita sekitar 12 triliun dolar, sekitar gitu, belum ada berapa ya, dibagi akhirnya segitu hasilnya. Jadi itu dihitung artinya pendapatan rata-rata. Pendapatan beliau rata-rata setahun 3.840 dolar. Saya sama, dia sama. Walaupun faktanya dia nggak kerja. Walaupun faktanya dia cuman 50.000 sehari. Walaupun faktanya dia 5 juta sebulan. Walaupun faktanya saya 200 juta sebulan. Amin. Amin. Kok nggak amin sih? Amin. Itu semua dihitung sama-sama, termasuk pendapatannya Abu Rizal Bakri, termasuk pendapatannya Sudono Salim, udah meninggal. Siapa anaknya namanya siapa? Antoni Salim. Termasuk pendapatannya India, semua pendapatan Freeport itu semua. Makanya ada orang yang makan tanah, makan rumput karena nggak punya makan, nggak dapat makan, nggak bisa makan. Tapi dianggap segitu semua. Nah, karena kita lihat slide berikutnya. Lihat deh ketimpangannya. Ada 1% orang terkaya di Indonesia itu menguasai 44,6% kekayaan nasional. Dahsyat nggak? Ada 10 orang terkaya di Indonesia kuasai 74,1%. Ada 4 keluarga hartanya setara lebih besar daripada 100 juta rakyat Indonesia. Harta dia 4 miliar dolar lebih. Itu dalam bahasa ekonomi negara namanya Gini rasio. Ya, rasio Gini rasio. Ketimpangan sosialnya luar biasa. Memang 3.840 dolar, tapi itu rata-rata. Rata-rata ada di kampung yang tukang petik teh itu berapa honornya? Buruh petik teh itu berapa honornya? 20.000 sehari. 20.000. Dahsyat. Lanjut. Dah. Ini kemiskinan. Di Indonesia yang namanya miskin, orang miskin itu orang yang hidup sehari 354 gitu 354 25 sen. Maka kita punya angka sekian orang yang miskin, bangga betul kita. Tapi kalau kita pakai standarnya Bank Dunia, 2 dolar per hari, kira-kira 30.000 hidup per hari, maka jumlah kita 1/4 atau bahkan lebih untuk Indonesia yang miskin. Banyak yang di bawah itu. Jadi bagaimana nih, kalau saya ngomong sama ada perempuan cantik, muda, Bahenol, Nelkom, Yahudi, Dek, mau nggak nikah sama saya? Ah, nggak mau, bapak udah tua, pas sudah punya bini. Enggak, saya masih bujangan. Enggak bujangan lah, saya duda, istri saya udah meninggal. Oke? Padahal saya punya istri, masih hidup, segar bugar, punya anak. Tapi saya bilang begitu, namanya saya apa? Nipu, betul? Saya menipu, betul? Salah. Bukan nipu, saya bohong. Saya bohong. Bukan nipu. Bagaimana untuk nipu? Maka saya datang ke
ke pasar pramuka. Pasar pramuka itu selain jual obat, juga bikin dokumen. Saya bikin dong akte cerai, kematian apapun namanya. Untuk mendukung bohong saya melengkapi. Hari itu saya jadi penipu, saya menipu. Saya pertama bohong. Untuk melengkapi kebohongan saya menipu. Gitu loh, beda ya. Nah, penipuan yang paling jahat itu adalah data, statistik. Kalau saya nipu kayak tadi, korban saya siapa? Fatimah, Sakinah, Mawadah, Warohmah, Fatona, Siska, Santi, Yanti, Rudi, macam lah. Itulah mereka lah korban saya. Tapi kalau saya nipu dengan statistik, siapa korban saya? Wah, dahsyat. Gitu. Belum kalau ngitung soal tenaga kerja pengangguran, itu lucu. BPS kita tuh lucu. Dia bikin angka, ingin menghasilkan angka yang bagus. Maka yang disusun parameternya. Gitu dong, betul kan? Belajar statistik kan? Saya nggak belajar, tapi begitu. Supaya dapat angka bagus, statistiknya, parameternya. Yang namanya pengangguran di Indonesia itu kerja minimal 2 jam seminggu. Kalau kamu kerja 2 jam seminggu, kamu nggak pengangguran. Padahal di negara-negara maju pengangguran itu minimal kerja 30 atau 40 jam seminggu. Itu baru nggak pengangguran. Dan kerjanya mau di pabrik, mau di mana, dapat gaji upah namanya. Itu nggak pengangguran. Kalau di Indonesia, saya berdiri di tikungan jalan, putaran jalan, 2 jam seminggu saya nggak pengangguran di Indonesia, BPS. Makanya angka penganggurannya tetap gitu. Begitu dilepas dengan standar yang benar, kamu tahu nggak yang sekarang bicara ini siapa? Pengangguran. Serius. Saya mulai Maret 2019 saya nggak kerja, nggak punya gaji. Pengangguran saya. Full. Pengangguran sejati, jobless. Saya pengangguran. Tapi karena saya sekarang ngomong udah berapa menit, nanti saya nggak tahu dapat honor, saya nggak pengangguran, gitu. Ketawa dia. Begitu, parameternya disusun begitu rupa. Jadi kalau saya bohong itu dosa. Saya nipu, saya dosa lah gede, lebih dosa lagi. Kalau saya nipu pakai angka-angka, wede, dosanya ke apa tuh? Nggak tahu. Ya, paham maksud saya ya? Lanjut. Nah ini penurunan kemiskinan 1,74% setahun. Laju penurunan itu pun dengan parameter yang saya katakan tadi. Jadi pada sesungguhnya mereka bilang kemiskinan sudah berhasil diturunkan. Itu betul. Pakai angka-angka mereka. Angkanya kemarin 12%, sekarang tinggal 9%, misalnya gitu. Turun kan? Betul. Tapi begitu parameter kita buka, jebret. Lebih benar lagi, kemiskinan sudah turunkan ke anak cucunya. Kakeknya miskin, ke bawah tambah miskin. Ini, padahal angkanya luar biasa, program-program macam-macam. Terus, lanjut. Nah ini sekarang kita prediksi 2020. Pemerintah menargetkan tahun 2020 sekarang angka resminya udah keluar 53%. 5,3. Dan itu nggak pernah tercapai. IMF dan Bank Dunia menyebut 5,1, Apindo 4,85 sampai 51, Indef 4,8, Core ini punya Mbak Hendri ya. Ada mau tahu nggak Hendri Sapari ini? Ya, teman kita juga 4,9 sampai 51. Yang bawah RR. Sambil ingat-ingat RR, minum dulu. Kalau ketemu kasih tahu saya. Siapa? Rizal Ramli bilang 4%. Tambah corona jadi 3%. Bisa jadi. Padahal tanpa corona pun kita udah nyungsep ekonomi kita. Ini artinya apa nih? Artinya apa nih angka-angka ini? Nggak ada urusan lah. Bodoh amat, nggak ngaruh sama kita rakyat. No, ngaruh banget. Karena seharusnya kalau pertumbuhan ekonomi berkualitas, itu 1% pertumbuhan ekonomi maka akan menciptakan sampai 500-600 ribu lapangan kerja baru kalau berkualitas.
Tapi karena pertumbuhan kita tidak berkualitas, tahun kemarin 2018 1% kita hanya mampu menciptakan 380.000 lapangan kerja. 1%. Jadi kalau kita tumbuh 5%, iya kalau lempengin 400.000 aja baru 2 juta lapangan kerja setahun yang terserap. Padahal yang nganggur, yang lulus berapa? Angka kemarin malah mengerikan lagi, ternyata pengangguran terbesar justru lulusan SMK. Ngeri. Udah gitu tambah lagi kabar buruknya, 2 juta orang itu, tenaga kerja itu datang dari Cina. Jadi kita punya kakak, punya Pak Le, punya sepupu, nggak pada kerja, karena yang kerja aseng, ascong dan sebagainya tadi. Ini negara luar biasa, weh, bangun. Jangan anteng-anteng aja, nggak apa-apa, gue masih bisa sholat nggak dicambuk, kan begitu kan hadisnya kan, nggak boleh, bugot. Nah, kamu baca hadisnya nggak, bahkan kalau khalifah mencambuk kamu tetap harus patuh. Hadis kan begitu tuh, yang dibawa-bawa teman-teman Talafi. Talafi tahu Talafi? Salafi. Ini angkanya ngeri, ini pertumbuhannya kacau banget, berat. Oke, lanjut. Nah kemarin, ini mesti sebelum tadi aturan, kenapa kita jeblok itu? Pejabat kita suka begini alasannya nih. Faktor eksternal, ada perang dagang AS Cina lah, ya kan? Ada kebijakan The Fed lah. Kenapa The Fed menaikkan suku bunganya 25 basis poin? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.